Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pengajian Mushola Umar Ibnul Khattab rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat hidayat kepada kita semuanya. Dalam pertemuan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Dan marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan semampu diri kita. Dan kita pahami, kita yakini tidak ada perintah, tidak ada larangan di dalam agama ini kecuali semua sudah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini. Jangan sampai kita suudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tanamkan pada diri kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya Allah akan terus memberikan nikmat dan menambah nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bahas bersama-sama tentang fiqhul udhiyah. Fiqhul udhiyah yaitu pembahasan tentang masalah fikih yang berkaitan dengan berkurban. Berkurban sebagaimana yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya al-udhiyatu ibadatun, bahwasanya udhiyah atau berkurban itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami bahwasanya kalau itu ibadah berarti harus sesuai dengan syariatnya atau ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh bagi diri kita ketika melaksanakan ibadah kurban, mulai dari pencarian hewan, syarat-syarat hewan, menyembelih, pembagian dan seterusnya, pakai cara kita sendiri. Maka itu tidak boleh.
Berarti caranya, kaifiyahnya, tata caranya itu harus ngikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana kaifiyah tata cara berkorban yang diajarkan di dalam agama kita ini? Pembahasan pertama, ta'rifuha, apa yang dimaksud dengan berkorban? Apa yang dimaksud dengan berkorban? Hiya adalah mayutbahu, apa yang disembelih, minan na'ami, dari hewan-hewan, yauman nahri, pada hari penyembelihan, wa ayyama tasyriki, dan pada hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang dimaksud dengan berkorban. Bale ini bisa enggak kira-kira? Nek raiso podo berarti. Ya, jadi di sini mayudbahu, apa yang disembelih, berarti hewan tersebut harus disembelih. Jadi hewan kurban harus disembelih. Kita mau berkorban kambing, kambingnya dilebokke ke dalam karung kemudian dipukuli sampai mati misalnya, maka ini bukan disebut dengan berkorban. Ya, seperti itu. Kemudian dalam Islam namanya menyembelih itu ada dua. Yang pertama adzabhu, yang kedua an-nahru. Jadi dalam Islam tata cara nyembelih itu ada dua. Pertama adzabhu, kedua an-nahru. Dzabhu menyembelih pada leher bagian atas. Leher kita ini, ya, leher bagian atas. Kalau sampai memutus kerongkongan dan tenggorokan atau saluran napas dan saluran makanan, ditambah dua urat nadi pembuluh darah, maka itu terputus, maka ini namanya adzabhu. Namanya apa? Dzabhu. Ya, itu nyembelih atas untuk kambing, kemudian untuk ayam, minrok, bebek, sapi dan seterusnya. Kemudian kalau an-nahru nyembelih tapi leher bagian bawah. Leher bagian bawah itu namanya nahru. Ini khusus untuk nyembelih unta. Khusus nyembelih unta. Pernah lihat bagaimana cara nyembelih unta? Pernah lihat belum? Di HP ora? Nah, HP itu ya sok buat ndelok sing kaya ngono barang, bukan lihat yang lainnya. Cara nyembelih unta, lihat HP. Ya, nanti akan lihat, oh begini cara nyembelih unta. Jangan sampai nanti pelaksanaan misalnya kita dapat drop-dropan unta ya saka Arab misalnya ke gudang sini. Kemudian kita nggak tahu bagaimana cara an-nahru nyembelih unta bagaimana. Kemudian unta kita cancang, kemudian ditali dibruke bareng-bareng misalnya. Sing disembelih leher bagian atas, sok tahu. Ya, itu sok tahu namanya. Nggak punya ilmunya, tapi dia ngawur, mengamalkan sesuatu tanpa ilmunya. Nahru itu sembelih bawah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana cara menyembelih unta, misalnya ini kandang unta ini isinya apa? Unta. Ya, kandang unta isinya unta. Kemudian jagal masuk, misalnya ada 20 unta di dalam kandang ini. Jagal masuk itu langsung aja, unta itu enggak ada yang ditali, semua sudah berdiri jalan biasa, langsung langsung disembelih leher bagian bawah, seret, darah mengucur. Ganti unta kedua, seret, darah mengucur. Ganti ketiga, darah mengucur dan seterusnya. Nanti unta itu kalau kehabisan darah, lama-kelamaan akan ambruk kemudian mati sendiri. Jadi lebih gampang nyembelih unta daripada nyembelih sapi. Apalagi sapi sing gede harga 30-35 juta, kita tambah angel cara nyembelihnya. Ngamuk. Ya, tapi ya dengan ngamuk itu malah tambah ramai. Keploki, disorai dan seterusnya. Nek sapine manut-manut disembelih enggak ramai itu, enggak ada kesan. Nah, kemudian ada juga cara kedua an-nahru. Kaki kiri unta yang depan itu ditekuk, kemudian ditali. Jadi ini seperti ini ditali.
Jadi onta berdiri di atas 3 kaki, kemudian baru di nahr leher bawahnya. Itu cara nyembelih onta. Jadi ada perbedaan antara dzabhu dan nahru di sini. Jadi apa yang disembelih? Jadi memang harus disembelih. Nggak ada cara lain dalam berkorban kecuali memang harus disembelih. Nah kemudian terutama untuk kandang-kandang sapi yang banyak, kemudian jagal-jagal penyembelihan yang sapinya mungkin ratusan, kalau sistem sekarang itu tidak disembelih secara manual, siji-siji dikelimpang ke kesuwen sapinya 200. Ya, mau berapa hari itu nyembelihnya kalau jagalnya hanya 4 saja. Itu caranya, carane bosone wong gudang itu stunning. Apa? Stunning itu dipingsankan terlebih dahulu, disemaputkan sapinya. Caranya ada 2. Yang pertama disetrum. Jangan dibayangkan nyetrum iwak loh ya. Jadi disetrum, kemudian sapinya pingsan. Kemudian yang kedua ditembak dengan peluru ukuran kaliber sekian misalnya, tembak ke otaknya, kemudian sapinya pingsan. Itu dijelaskan para ulama boleh silahkan, asal tidak kebablasan. Nek sapi ini disetrum sampai mati, maka itu namanya bangkai alias batang. Ya itu haram untuk dimakan. Nembaknya kebanteran sampai sapinya nggak pingsan lagi, mati sapinya, berarti ini bangkai, nggak boleh kita makan. Jadi di stunning, dipingsankan terlebih dahulu itu boleh, silahkan. Tetapi menurut penelitian para profesor, diantaranya yang pernah kita baca artikel itu, yaitu di Jerman, ya di Hannover, Jerman, itu ada profesor yang meneliti baik mana sistem stunning atau penyembelihan secara manual biasa. Kemudian dipasang alat detektor, dipasang di otak sapinya itu antara sapi yang disembelih dengan dipingsankan sama disembelih secara manual. Kira-kira lebih sakit mana rasanya menurut penelitian dari profesor tadi. Nah, sapi yang disembelih secara manual, kata Pak Profesor tadi, disembelih 3 detik pertama tidak terasa apa-apa. Kemudian 3 detik kedua deep sleep, tidur nyenyak, urung kroso. Ya, kemudian setelah itu, setelah 6 detik baru terasa sapi ini kelojotan. Kemudian detektor itu belum naik, belum menunjukkan memang rasa sakit yang parah belum. Ya kalau naik sedikit saja. Berarti kalau sapi kelojotan apakah sakit? Enggak. Dijelaskan profesor tadi ini keterkejutan otot dan saraf, kaget. Ya, kejang-kejang kaget. Berarti loro? Enggak. Mosok iya nek ora percaya tekokno sapine besok. Loro apa ora? Ya, ditanya sapinya loro apa ora? Ya, paling loro apa ora? Moh, paling seperti itu. Kemudian darah mengucur deras keluar, kemudian jantung memompa terus sehingga banyak darah keluar. Ini menciptakan healthy meat, daging yang sehat. Ya, daging yang sehat, bagus, segar. Kalau yang dipingsankan tadi ternyata walaupun sapinya itu anteng, tidak kelojotan karena jenenge semaput, itu detektornya langsung naik menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Jari ini Pak Profesor, ya lebih sakit. Ya, sakitnya di mana? Di situ. Ya, sakit seperti itu. Kemudian darah yang keluar sedikit menunjukkan ini walaupun halal tapi dagingnya tidak sesehat dari yang disembelih secara manual tadi. Jadi ini jelas bagi kita semua bahwasanya dengan sistem stunning tadi disetrum boleh dalam Islam asal tidak kebablasan. Kemudian tentang adzabhu menyembelih tadi harus terputus dari pertama kerongkongan dan tenggorokan alias saluran nafas, saluran makan itu harus putus, itu wajib. Kalau nggak putus tidak sah. Tidak putus tidak sah. Adapun untuk nadinya kemudian pembuluh darahnya tadi yang 2 itu seandainya tidak putus pun insya Allah penyembelihan tetap sah.
Kemudian kadang hewan kambing misalnya disembelih sudah terputus dari 4 saluran tadi, kemudian masih hidup misalnya. Itu kadang-kadang sebagian kita cekel lagi, dibeleh lagi. Dan dibeleh apa nih? Wis putus. Masih diengek-engek lagi itu. Padahal wis putus semua. Ya kalau sudah seperti ya tinggal dilihat aja, ditunggu matinya. Kadang orang yang nyembelih itu nggak sabaran, ben cepet mati dikerek. Sirai podase, sirai ya, apik men sirah sapi, ya, dase itu langsung dipeluntir sekalian, dipeluntir, kemudian ben cepet mati ini. Hati-hati, jangan-jangan matinya hewan ini karena dipeluntir kepalanya, dikerek tadi sampai maklek seperti itu, bukan mati karena disembelih. Ya, kita yang biasa nyembelih itu hati-hati, jangan kebablasan yang seperti itu. Nah, ini tentang masalah nyembelih. Ada yang biasa nyembelih ya? Nyembelih kambing, nyembelih sapi. Ya nanti bisa dicoba kalau di sini ada hewan kurban. Latihan nyembelih. Minan na'ami, dari apa yang disembelih dari na'am, hewan-hewan ternak. Itu yang dijelaskan para ulama ada 3. Pertama kambing, kemudian domba dan seterusnya, kemudian sapi dan unta. Kalau kerbau boleh atau tidak? Dijelaskan para ulama, anatomi susunan tubuh kerbau itu mirip dengan sapi, maka boleh. Kalau di daerah pesisir utara, Demak, Kudus dan seterusnya itu biasa di musola gini atau di masjid, nama-nama peserta atau kelompok kurban, kerbau 1 Bapak Sopo dan seterusnya, kerbau 2, kerbau 3 dan seterusnya. Kalau di kita kan sapi 1, sapi 2, sapi 3 seperti itu. Itu di kita. Tapi kalau daerah sana kerbau. Ya, kadang-kadang di antara kita penasaran soto kebu. Ya, soto kerbau. Itu memang biasa di sana soto kerbau. Kalau kita iwak kebu seperti itu. Padahal ya enak. Nek ora diomongin sik itu enak. Tapi nek diomongin sik iki soto kebu ya. Nah, itu kadang-kadang kita sudah enggak seneng kan, itu memang bukan makanan konsumsi kita. Bukan makanan konsumsi kita. Kemudian kalau nyembelih selain ini, maka tidak boleh. Aku ndek pitik sak kandang nggo kurban, ya enggak boleh. Duwe bebek rong kandang enggak boleh, duwe kelinci enggak boleh. Iki luwih larang, rusa, kijang ya enggak boleh. Kuda, jaran itu juga enggak boleh. Kurban dengan kuda itu enggak boleh. Bagi kuda lumping ya Pak RT, ora iso disembelih itu. Lebih enggak boleh lagi. Yauman nahri, nyembelihnya pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan disembelihnya harus setelah sholat id. Kalau nyembelih kita sebelum sholat Idul Adha, maka itu disebut satu lahmin. Itu hanya hewan untuk dimakan saja, untuk konsumsi saja, halal, tapi itu bukan hewan kurban. Berarti kita harus ngulangi lagi, sekali lagi setelah sholat id nyembelihnya. Mungkin ada orang yang kesusah, aku sholat lungo, aku di sembelih jam berapa? Ya jam 6 lah, setengah 6, padahal belum sholat id. Maka ini bukan hewan kurban, tapi nek dimakan ya halal, boleh, silahkan dimakan dagingnya, tapi bukan hewan kurban. Wa ayam tasyrik, atau pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, silakan. Jadi 4 hari waktu penyembelihan. Jangan sampai ada pada benak kita, mosok nyembelih tanggal 11 Zulhijjah, kok ora pas bodoh tanggal 10 Zulhijjah. Ya boleh, silakan. 11, 12, 13 tasyrik itu masih diperbolehkan. Taqarruban ilallah. Nah, niat kita berkorban adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu memberikan syariat kepada kita, ibadah itu macam-macam. Ada ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah bulanan, tahunan, itu macam-macam, dan itu harus betul-betul kita terapkan. Seperti ibadah harian, contohnya ibadah harian yaitu apa? Sholat, ya, sholat itu ibadah harian. Tapi terkadang sebagian di antara kaum muslimin itu sholat dimasukkan ke ibadah pekanan.
Berarti sholatnya nek pas sholat Jumat toh. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, digawe ibadah tahunan nek raid orang itu. Ya, minta maaf wis ora poso, sholatnya sholat itu, omahe dicek paling apik, nggo merayakan bodoh. Ya, padahal ora poso. Tapi omahe paling apik dicek, Masya Allah seperti itu. Ya, kemudian ada ibadah pekanan, contohnya sholat Jumat. Ibadah bulanan, contohnya puasa Yaumul Bid misalnya. Kemudian ibadah tahunan, contohnya puasa Ramadan. Ini apa? Berkorban misalnya, bayar zakat mal. Kadang-kadang orang itu bayar zakat mal tapi bulanan. Tiap bulan dipotong 2,5% gajinya untuk bayar zakat mal. Padahal zakat mal itu adalah ibadah tahunan. Kalau dikerjakan bulanan ya nggak boleh. Kemudian ada juga ibadah yang seumur hidup hanya sekali dilakukan. Contohnya apa? Haji tiap tahun boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Yang seumur hidup hanya sekali, sunat. Jenengan pengen pinten Pak sunat? Pengen berapa kali? Ya, sunat itu ya seumur hidup hanya sekali saja. Jangan dibuat berkali-kali. Itu menyalahi aturan dari petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu sudah mengatur kepada kita mana ibadah yang harian, mana yang pekanan, bulanan, tahunan, ya seumur hidup sekali. Lah kadang-kadang di antara kaum muslimin itu kalau dia pernah korban sekali wes cukup, nggak korban lagi, aku wes tahun disel, nggak korban disel wes tahu pisan aku. Berarti korban dianggap sunat. Ya, korban dianggap sunat, wis sekali seumur hidup wis ora dibaleni meneh, sebagaimana ketika kita khitan sunat wis pisan ya wis sudah. Edisi revisi kan enggak ada seperti itu. Ya, ini yang perlu kita pahami dan ini dijelaskan ya dalam kitab-kitab fikih. Kemudian hukmuha, hukum berkorban. Hukum berkorban. Memang ada dua pendapat dari para ulama tentang hukum berkorban di sini. Pertama, pendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu enggak wajib, tapi memang harus ditekankan. Kira-kira kalau dia itu memang siap, mampu, ya dilaksanakan. Ya, ditekankan pada diri dia bahwasanya ini suatu ibadah, saya mampu, saya melakukan. Kemudian pendapat kedua adalah wajibatun alal qadiri alaiha. Wajib bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Wajib bagi yang mampu. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, mangkan lahu sa'atun, barang siapa yang dia punya keluasan rizki, duit, walam yudhohi, kok dia tidak berkorban, sayang mengeluarkan uangnya, fala yakrobanna musallana, jangan dekati tempat pelaksanaan sholat id. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dia menjalankan sholat id. Kenapa? Mampu tapi dia tidak mau berkorban. Karena korban ini adalah syariat yang Allah menguji kepada diri kita. Diri kita dengan anak, ya kita ini bapak-bapak dengan anak kan kita siap rela berkorban. Ya anake mlebu sekolah bayar 3 juta 5 juta piye carane bayar. Ya kemudian anake masuk kuliah piye carane bayar 10 juta 20 juta misalnya, apalagi kedokteran berapa? Ratusan juta ya, 300 500 juta piye carane bayar. Berarti kan rela berkorban untuk anak-anak dia. Dengan istri juga rela berkorban piye carane kalau istrinya minta ini itu dibelikan. Ya njaluk motor Mio misalnya, tukoke ra ketung utang. Kemudian njaluk kursi sing iso ditekak-tekuk, apa kuwi? Bed sofa apa sofa bed. Ya. Ditukoke ra ketung utang-utang, seperti itu. Lah dengan anak istri kita rela berkorban, ini kita diuji untuk Allah Subhanahu wa taala yang setahun hanya sekali ini, kita diuji, dicoba. Mampu enggak kita, bisa enggak kita untuk melakukan
kurban. Dan kurban itu adalah kita ambil hukumnya wajib bagi yang mampu. Aku ora mampu. Kurban ora ya saiki urung iso. Lah kurbane piye? Ya kurban perasaan. Lah tahun wingi kita kurban perasaan. Oh iki meneh dibaleni meneh. Lah sesuk ketemu lagi misalnya kurban saiki korban perasaan meneh. Mosok 3 tahun berturut-turut korban perasaan terus. Nek perasaan entek piye? Korban ki terus. Ya. Ya memang untuk kita nek ngetokke duit 3 juta itu memang enggak mudah, berat. Karena kebutuhan itu banyak. Abdi tokke korban nek turu kok atos men kasure wis elek. Ya, banyak pulaunya di sana. Wis mulai atos pere wis don cepat sepering bete. Kemudian arep lungguh kok posisine ya elek men. Kemudian mendesak sekali kudu nambah motor ning omah misalnya. Bingung akhirnya korbannya rasa sik lah iki sik. Lah besok tahun besok ya ngono meneh. Tahun besok seperti itu lagi. Maka di antara caranya yang dilakukan oleh beberapa takmir masjid, musola, pondok pesantren adalah dengan mengadakan tabungan kurban. Jadi tiap bulan dikoordinir. Terserah tiap bulan mau menyerahkan 100.000, 150, 200, 250, 300, setorkan aja terus. Nanti setahun ngumpul. Kalau semisal per bulan kita nyisikan 100.000, berarti setahun ngumpul berapa? Berapa? Wah, ngitung duit cepet-cepet sini ya. Sak yuta 200, berarti kalau kita cari kambing harga 2 juta, karena kita beli kambing itu harus gede gagah. Kok ditumpakin yang akhirat? Enggak. Ya, orang gue tumpak-tumpakan itu enggak ada dalilnya. Hewan korban kok ditumpaki itu enggak ada dalilnya. Nah, itu ya sak yuta 200 ngumpul, pengen golek wedhus sing hargane 2 juta misalnya, nambah 800 atau wah sing rodok cilik lah, sing penting wis cukup umur. Golek sing sak yuta 750 ya enek. Atau saiki wedhus wedok sik lah. Boleh enggak korban wedhus wedok? Entuk enggak apa-apa kalau memang mampunya, daripada orang korban sama sekali. Boleh. Ya jelaskan semua kitab-kitab fikih boleh. Tapi afdolnya itu memang wedhus lanang. Nanti masake sing nguliti, dikuliti lho kok ora nek ikine. Iku nanti do geger itu sing nguliti. Kok ora nek ikine berarti wedhus wedok, tapi sah. Boleh. Wedhus wedok itu boleh. Ya karena di pondok kita ya pernah ngene. Kok ora enek apa tiba? Apa wis kepotong kekiris? Ya memang itu wedhus wedok. Berarti ra duwe itunya. Seperti itu. Ya. Jadi ini sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai agak paksakan kepada diri kita. Gimana caranya kalau tahun ini kita belum bisa, kemudian kita rembukan sekian orang, yuk membuat tabungan korban, nanti tahun depan insya Allah. Dan kita juga harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita bisa berkorban tiap tahun. Ya, tiap tahun. Jangan digilir juga. Sebagian orang kan digilir. Saiki semisal saya dan keluarga saya, tahun ini atas namaku korban. Sesuk atas nama bojoku. Sesuk atas nama anak pertama. Sesuk lagi atas nama anak kedua. Itu termasuk salah. Ya, salah, nggak boleh. Karena ketika saya berkorban itu sudah untuk saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya yang hidup, ya, yang masih hidup maupun masih meninggal. Kan nggak bisa kan, yang masih meninggal. Kan memang meninggal masih meninggal terus, nggak bisa berubah. Seperti itu. Itu jadi seperti itu, nggak usah digilir, sudah atas nama suami, kemudian yang lain itu sudah katut. Karena doanya bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada ani, ya Allah ini dariku wa ahli, dan dari keluargaku yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu. Jadi ini kita tanamkan kepada diri kita semuanya. Mimma takun. Nah, kita lihat di sini. Hewan-hewan yang dibuat kurban umurnya itu berapa? Wal jadak minadhani malau sanatun indal jumhur. Ini pengetahuan untuk diri kita ya. Jadi biar kita sebelum pelaksanaan korban itu kita paham bagaimana korban yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk domba, ya domba, wedhus apa itu? Gibas,
Gembel dan teman-temannya ini. Tahu Gibas Gembel ya? Berarti sondesip lah gampang ini. Nah itu contohnya. Lahu sanatun indal jumhur, yang umurnya itu sudah 1 tahun, wakila sittatu asyhur, boleh juga umur 6 bulan. Jadi kalau yang gembel itu 6 bulan boleh sah. Laki-laki boleh, betina juga boleh, silahkan. Karena mampunya baru betina. Golek wedhus betina sing regane 1 juta. Ada? Ada enggak? Ada sing 800? Ya ada. Ya, kalau memang mampunya masih segitu enggak ada masalah. Seandainya dia ngomong satu wala wedhuse cilik. Iki wedhus apa cempe, iki wedhus apa kucing misalnya. Tulis wae iki wedhus. Tulis wae ben jelas. Enggak apa-apa. Karena orang-orang munafik di zaman Nabi itu memang senangi mencela. Tidak infak, tidak sedekah, tapi kalau ada orang infak hanya sedikit, sahabat punyanya hanya sebutir kurma dicela. Ya, infak hanya 2 butir kurma, infak kok mung 2 butir kurma, infak hanya 1 butir kurma, aku rasa sisan isin. Enggak seperti itu. Kalau mampunya itu, ya itu yang kita lakukan. Kalau sekarang ini bisanya kambing betina rego 800, enggak apa-apa. Malu di sembelih di depan lain, sembelih di sini. Oh, Mas Nawang nek nyembelih cepet itu. Wedhus wedok cilik cepet, getak we mati ya Mas. Enggak rasa disembelih. Itu. Kemudian wathani minal ma'is mastakmala sanah wa dakhala fi thaniyah. Adapun ma'is yaitu kambing Jawa, kemudian etawa dan seterusnya, itu setidaknya umurnya 1 tahun. Jadi kalau 10 bulan, 9 bulan nggak boleh. Itu kalau kambing itu saya kupingnya kepleh itu ya, yang panjang. Wa minal baqari mastakmala sanataini. Adapun sapi itu umurnya minimal 2 tahun. Sapi itu 2 tahun. Jadi ukurannya itu adalah tahun. Lah sebagian orang ukurannya apa? Poel. Delok iki cekel lambene diangkat kilo mak wis poel. Ya, wis poel. Poel itu berarti giginya itu sudah lepas, sudah berganti gigi. Betul gitu ya? Itu poel. Padahal yang kita butuhkan itu adalah sebetulnya bukan poelnya tapi tahunnya. Dan bagaimana kita bisa memastikan sapi itu memang benar-benar umur 2 tahun? Ngeceknya dari mana? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Ya, mungkin kalau peternak desa punya 1, 2, 3 sapi nggak punya akte. Tapi kalau peternakan yang profesional, setiap sapi yang lain itu dicatati kok. Ya, ada aktenya. Nenek kliwon poni itu enak itu. Yang penting lahir tanggal sekian bulan ini, berarti nanti umurnya sekian itu jelas. Tapi nek sing nggon mbah-mbah desa-desa itu, tekoy ada aktenya mbah, aku diweranti akte nguruk sapi duwe akte, katanya kan gitu. Nah, ini dipastikan bahwasanya sapi ini memang sudah berumur, jangan hanya poel saja. Karena seperti kita ini, ya biasanya nek kita itu untu itu sudah mulai ucul, kowe nek wis umur berapa? Umur 50 gaman gitu ya, gigi sudah mulai lepas 1, 2. Tapi kan ada orang umur 40 tahun wis mulai do ucul. Mungkin umur 40 kurang wis do ucul. Jadi uculnya untu itu memang rata-rata umur 50. Tapi terkadang sebelum itu ucul dulu juga ada. Lepas dulu juga ada. Nah ini yang menjadi tolok ukur itu bukan poel tidaknya, tapi adalah umurnya. Memastikan umur dengan apa tadi? Tekok ke aktene. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya sudah kita percaya saja, tidak ada masalah. Wa minal ibili, adapun unta istakmala khamsa sinin wa dakhala fi sadisa. Adapun unta minimal itu adalah umur 5 tahun. Itu unta. Unta itu minimal umur 5 tahun. Ankam tajzi'ul badanah wal baqarah. Sekarang untuk satu hewan itu bisa untuk berapa orang? Dijelaskan di sini. An Ibni Abbas qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersafar
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakhadaral adha, kemudian tibalah waktu Idul Adha. Fashtarokna fil jazur an asroh, maka orang-orang itu berserikat iuran, satu unta itu 10 orang maksimalnya. Kemudian wal baqarah an sab'ah, adapun sapi maksimalnya adalah 7 orang. Iuran sapi wong pira, wong 10 ya enggak boleh. Iuran sapi wong pira 8 ya enggak boleh. Nah, sapi itu maksimal 7 orang. Kalau iuran 6 orang ya enggak apa-apa, 5 orang enggak apa-apa. Gotong dewe satu sapi 1 orang boleh, silakan. Ya, duitnya ada silakan. Satu sapi 1 orang. Tapi kalau satu sapi itu maksimalnya adalah 7 orang, tidak boleh lebih. Wasyad, adapun untuk kambing, tujzi'u anir rajuli wa ahli baitihi, cukup untuk 1 orang saja. Jadi kambing itu untuk 1 orang. Semisal saya pengen korban kambing, yo barengannya wong loro yo tuku kambing iki misal, enggak boleh. Barengan yo 3 orang kambing ini enggak boleh. Apalagi dulu waktu kita sekolah enek iuran korban. Ya, sekolah ngasih edaran iuran korban. Sak wong kalau zaman saya sekolah dulu 10.000 ping 100 murid ngumpul 3 juta misalnya. Ya, berapa? 1 juta. Di kan wedhus mungkin seharga 1 juta. Atau zaman sekarang misalnya 1 murid iurannya 20.000 misalnya. 20.000. Kemudian terkumpul 100 murid, berarti 2 juta bisa untuk beli 1 kambing. Maka iuran korban sing rame-rame seperti ini itu tidak boleh dalam hukum Islam. Tapi kalau ini dikatakan yuk tuku kambing dimakan bareng-bareng di sekolahan, ya boleh, nggak apa-apa silakan, tapi jangan dikatakan iuran korban. Iuran makan-makan nggak apa-apa silakan, karena ini bukan daging korban. Daging korban itu 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, itu namanya iuran korban. Bukan 1 kambing 1 murid, itu nggak boleh, nggak boleh. 1 kambing 1 orang. Tapi kalau itu dimakan dagingnya tadi ya nggak apa-apa, halal. Tapi ini bukan daging kurban, bukan hewan kurban, tapi ya hewan untuk makan bareng di sekolah. Nah itu boleh, silakan yang seperti itu. Kemudian 1 iuran tadi itu sudah mewakili untuk diri dia dan untuk keluarga dia yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ini sudah mewakili. Maka terkadang ada pertanyaan, ya dia bertanya, bagaimana kalau saya berkorban untuk bapak saya yang sudah meninggal dunia? Maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, ulama dulu nggak ada. Kecuali itu termasuk wasiat dari orang tua. Kalau wasiat ditunaikan. Kecuali itu adalah nadar orang tua, maka ditunaikan. Maka kalau kita punya orang tua sing kakean nadar, itu sing pusing kita. Wis ora ndek duit kakean nadar, itu sing pusing ahli waris e. Nadar pengen sedekah, iki nadar pengen infak, pengen bangun, pengen poso, iki sing susah itu ahli warisnya. Kenapa? Ya sebisa mungkin ahli waris itu melaksanakan nadarnya. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita makruh, dibenci kalau kita itu sering melakukan nadar, sidik-sidik nadar. Nek sing dadi lurah iki aku arep cukur gundul misalnya. Nek sing dadi lurah iki aku arep mlaku saka kene tekan Semarang. Wong kok golek rekoso, wong bis kuwi penak, motoran penak. Ya malah pengen mlaku iki sampai Semarang misalnya. Nek sing dadi presiden iki aku arep mlaku kene tekan Jakarta misalnya. Kosomen seperti itu, ya memang bisa dikatakan nadar-nadar yang mubah, yang boleh itu memang tidak haram, boleh. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih dan kitab akidah itu bebas. Mau ditunaikan silahkan, enggak ditunaikan juga enggak apa-apa. Tidak ada kafaroh atau penebus nadar tersebut. Dan insya Allah suatu saat yang kita mempelajari tentang masalah nadar itu apa, suatu saat insya Allah. Kita bahas kambing dulu ya, karena ini pembahasan tentang masalah korban.
ma la yajuzu ayudhaha bihi. Hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Arba'una tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Al-awra'ul bayinu auruha. Yang pertama adalah hewan yang matanya buta sebelah. Kalau bahasa kita apa? Pecai. Ya, pecai itu buta sebelah. Ya, buta sebelah. Oh, berarti kalau buta semua boleh. Wong siji wae itu apalagi duanya. Kiasnya kan seperti itu. Ini enggak boleh. Enggak boleh kecuali agak-agak juling semisal rodok kero. Itu namanya makruh. Ya boleh, tapi pahalnya tidak sempurna. Tapi kalau buta satu itu jelas gak boleh, apalagi buta dua-duanya. Tapi kalau masih minta maaf juling, rodok kero dan seterusnya, maka itu masih boleh, tapi pahalnya tidak sempurna karena termasuk hewan cacat. Al-maridatu al-bayinu maraduha. Hewan yang jelas-jelas sakit. Wes pileran menggerak ke sebelah itu malah disembelih kambingnya untuk kurban. Nah ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Cari kambing yang sehat, hewan yang sehat. Ya tahun kemarin sapi jelas-jelas kena PMK, disembelih untuk kurban. Ya nggak boleh karena itu jelas sakit. Ya penyakit mulut kaki tahun kemarin banyak dari para peternak itu gagal, rugi ratusan juta gara-gara ada PMK. Kalau sakit yang sedikit-sedikit saja boleh, tapi itu makruh hukumnya, tidak sempurna pahalanya. Al-arja'ul bayinu dhul'uha. Hewan yang kakinya itu pincang, yang jelas pincangnya. Kalau pincang sedikit masih boleh, tapi itu memang tidak sempurna pahalanya, makruh, tapi masih boleh. Tapi kalau pincang jelas-jelas pincang, maka ini enggak boleh. Nek ora nek sikile, nah pincang nek sikile aja enggak boleh, apalagi yang tidak ada kakinya. Jelas tidak boleh. Wal kasiratul latilatunki, hewan yang sangat kurus sampai tidak ada sungsumnya. Kita punya sekian hewan, dilihat yang paling gering, wah ini kita tunjuk untuk hewan kurban, enggak boleh. Sampai tidak ada sungsumnya. Kemudian kalau seandainya itu dimasukkan ke hewan kurban, itu langsung masuk kita potong, tulangnya potong langsung golongan tengkleng itu. Wis ora iso diambil dagingnya lagi. Balung tok itu. Nah, ini tidak boleh. Adapun selain itu yang cacat-cacat sedikit, maka ini adalah hukumnya makruh itu dibenci, kemudian pahalanya tidak sempurna. Contohnya adalah hewan yang tanduknya patah, sungune tugel misalnya, yaitu boleh, tapi makruh hewan yang seperti ini. Kemudian yang cacat-cacat ringan, yaitu boleh, tapi makruh. Kemudian yang telinganya terpotong, kupingnya apa sih? Perung ya? Perung apa? Terpotong, apa sing gini? Keplek. Nah, sing kupingnya elek, maka itu juga makruh. Atau yang ekornya buntung misalnya, maka ini juga makruh. Cari hewan-hewan yang sehat, kemudian hewan yang sempurna, yang bagus, yang itu kita jadikan untuk kurban. Kemudian bagaimana kalau al-jada' minal ma'iz, kambing yang kecil. Biasa kalau di Solo itu wedhus kacang kecil. Yang umurnya tuwek tapi cilik, mutakil lincah. Lah itu kalau bisa dihindari, golek sing ya rada pantes. Ya, rada pantes. Ya, jerundul ngisor karena terlalu cilik. Ya cari yang lebih pantas. Kemudian mandabah qabla sholati, barang siapa yang dia itu menyembelihnya sebelum sholat, fa inna ma yadbahu li nafsih, maka ini adalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Penyembelihan untuk dirinya sendiri. Berarti ini hewan bukan hewan kurban, tapi hewan untuk dimakan saja, untuk konsumsi. Wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin.
Dan barang siapa yang dia nyembelih setelah sholat id, maka sempurna kurbannya dan dia akan mendapatkan sunnahnya orang-orang muslim. Dia akan mendapatkan pahala dan ini disebut dengan berkurban. Jadi sekali lagi, nyembelihnya harus setelah sholat id. Tidak boleh nyembelih sebelum sholat id. Wa yastamiru dzaku ila ghurubi syamsi akhir ayami tasyriki. Dan penyembelihan itu terus bisa dilangsungkan sampai hari tasyrik yang paling akhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Jadi kalau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah silakan. Sampai pada asar silakan, masih boleh. Tapi kalau sudah maghrib, maka itu sudah tidak sah lagi. Dikatakan oleh Nabi SAW, kullu ayami tasyriki dzabhun, karena semua hari-hari tasyrik itu adalah masih masuk di waktu penyembelihan. Nah, di sini ada penjelasan lagi perlu diperhatikan. Wa man arada ayudhiya, barang siapa yang dia ingin berkorban, haruma alai akhdhu syai'in, maka diharamkan dia mengambil walaupun sedikit min sya'rihi, dari rambutnya, wa farihi, dari kukunya, min hini dukhuli dzulhijjah hatta yudhiya, mulai masuk waktu Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Jadi misalnya seseorang itu berkorban, maka mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, misalnya besok itu tanggal 1 Dzulhijjah, berarti mulai malam ini ba'da maghrib dia tidak boleh mengambil rambutnya, motong rambutnya nggak boleh. Kemudian motong kuku itu juga tidak diperbolehkan. Rambut kukunya siapa? Sohibul kurban. Karena terkadang dipahami lain. Yang nggak boleh adalah motong rambutnya hewan misalnya. Sengarep nyukur wulu wedhus ya siapa? Kemudian itu kuku-kukunya hewan yang tidak boleh diambil misalnya. Yang mau motongi kukunya sapi juga siapa? Yang kukune bojone dhewe wegah motongi kuku sapi harus dipotongi. Bukan itu maksudnya, tapi adalah sohibul kurban, yang berkorban itu yang tidak boleh mengambil rambut dicukur, ya, kemudian dipotong, kemudian kukunya dipotong, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia melakukan nekat, maka dia berdosa dan harus banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan boleh nyukur, kapan boleh motongnya, nanti ketika hewanmu itu sudah disembelih. Nek kewane hilang melayu, piye ya di hari tasyrik itu maksudnya. Ya, beli lagi nek di duit. Nah ini. Jadi ketika sudah disembelih baru boleh untuk nyukur rambut, motong kuku. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus yang kurban saja. Jadi misalnya saya kurban, maka saya yang dilarang motong kuku, motong rambut itu saya dilarang sampai hewan saya disembelih. Adapun istri saya bebas boleh, anak-anak saya bebas boleh, orang tua bebas boleh. Yang nggak boleh adalah yang berkorban saja. Kecuali istri saya kurban, berarti saya istri itu nggak boleh, anak-anak boleh. Itu aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pentingnya kita belajar fikih, belajar agama. Ya, jadi kita tahu. Dan yang kita sampaikan adalah bukan omongan saya, tapi adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yustahabu liman yusinu dzabha ayat bal udhiyatu biyadi. Dan disunnahkan, dianjurkan orang yang ingin berkorban untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan korbannya. Di antaranya ya dikasih makan dulu, suruh istirahat dulu, jangan ngopi-ngopi dulu ya. Ya, pokoknya disenengke dulu. Kemudian ketika nyembelih itu juga jangan berdekatan. Kambing jejer-jejer 5 semisal. Tidak ditutup ya, tapi sembelih. Nah, ini lihat itu kan bisa ngamuk ini. Dan ini bukan termasuk cara yang ihsan. Lihat darahnya, lihat disembelih, lihat kelojotannya.
Itu nggak boleh, harus disingkirkan dulu biar kambing lain itu tidak melihat. Kalau sapinya sejejer, ya diambil satu sapi atau ditutup dengan hijab, dengan kain, biar tidak saling melihat satu dengan yang lainnya, karena ini akan menimbulkan marah, emosi pada sapi yang belum disembelih. Ini. Kemudian disunahkan nyembelih dengan tangannya sendiri. Kalau mampu, silahkan sembelih sendiri. Apalagi nyembelih kambing itu nek wis dicekelke itu ya wis anteng saja. Nyembelih itu tinggal digosrokkan saja alatnya, pisaunya, goloknya. Nyembelih sapi ya tinggal digosretkan saja. Karena sudah dipegangkan, ditali, kepalanya sudah didengklake, kan sudah nggak bisa apa-apa sapi itu. Kemudian pisaunya atau goloknya tinggal dicereskan saja di leher sapi tadi. Karena Nabi SAW itu menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Jadi kalau berani ini tidaklah dilakukan. Kemudian di antara cara menyembelih itu adalah sebagaimana dikatakan Nabi, yusammi wa yukabbir, membaca bismillah kemudian bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ya Allah, hadza ani, ini dariku, wa ahli, dan dari keluargaku. Kemudian baru disembelih. Tidak ada bacaan-bacaan lain yang dijelaskan di kitab-kitab fikih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Kalau saya menyembelihkan ya dari Pak Edi misalnya, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an Pak Edi wa ahlihi, dari Pak Edi dan keluarganya. Kemudian kalau sapi 7 orang bagaimana? Ya seandainya nggak disebutkan nggak ada masalah, tapi kalau disebutkan ya baik. Hadza an misal Pak Bejo, Pak Surat, Pak Edi, Pak Joko, wa'ah, terus-terus, dan wa'ah lihim, dan anggota keluarga mereka. Tapi seandainya bismillah Allahu Akbar sembelih itu juga sah, tidak ada masalah. Tapi kalau contoh Nabi itu disebutkan dari nama pengkorbannya. Kemudian hewannya digelimpangkan di atas lambung kiri. Di atas lambung kiri. Kemudian yang menghadap ke kiblat itu adalah apanya? Ya kakinya dan lehernya, badannya, kakinya, lehernya itu yang diarahkan ke kiblat. Karena terkadang orang itu yang dihadapkan ya kepalanya, kepalanya dangak gini kok. Dihadapkan kiblat berarti sekeliling di nanti. Kan kambing semisal sana kiblat, kambingnya sudah seperti ini, ya kakinya di sini, kepalanya di sini misalnya. Kemudian kepalanya kan didangakkan kalau pengen disembelih, berarti kan ngadepnya ke sana. Itu enggak ada masalah. Yang penting apa? Sudah mengarah ke sini, lehernya sudah mengarah ke kiblat, kakinya mengarah ke kiblat, kemudian perutnya mengarah ke kiblat, itu sudah cukup. Kalau kepalanya diarahkan ke kiblat sekalian, ora iso disembelih wong gini mlungker. Diengek-engek ya enggak bisa, apalagi sapi ada gelambirnya, tambah enggak bisa. Tarik dulu. Ya, didengklake, walaupun dengklaknya itu menghadap ke selatan misalnya, ke kidul, kepalanya atau ke ngitan enggak ada masalah. Yang penting tadi itu yang menghadap ke arah kiblat. Ini yang terkadang salah pahami oleh sebagian kaum muslimin. Wa man lam yusin adzabka istajara man yadbahu lahu. Barang siapa yang dia itu tidak mampu menyembelih sendiri, maka boleh disembelihkan orang lain. Dengan jagal misalnya, dengan membayar boleh, tolong dibelehke, nanti kamu tak kasih upah 50.000 misalnya, boleh silahkan, asal upahnya itu dari selain hewan tersebut. Belehno wedhus kungko tak kei dase misalnya, enggak boleh. Belehno sapiku nanti tak kasih apa buntute, ya enggak boleh. Tak kasih lulangnya, kulitnya juga enggak boleh. Itu enggak boleh dijadikan upah. Maka dijelaskan juga sebagian ulama mengatakan panitia-panitia itu juga tidak boleh dikasih khusus. Ya kecuali panitiane fuqara masakin enggak ada masalah. Kemudian tadi jagale misalnya termasuk miskin, dikasih kepala ya enggak apa-apa, tapi ngasihnya ini kepala bukan upah tapi apa? Sodakoh. Ya, kalau sifatnya sodakoh karena kamu miskin ini tak sodakohkan ke kamu kepalanya.
kulitnya sedekah kamu, nggak masalah kalau dia miskin. Tapi kalau ini sebagai upah, tidak boleh, haram hukumnya ngupah dengan itu. Makanya penambahan yang panitia satu kresek tambahan itu banyak dijelaskan. Kalau kita pengen ikhtiar, hati-hati dihindari, biar panitia itu ikhlas saja. Ya, ikhlas saja. Insya Allah dengan jadi panitia itu sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau semisal ngambil beberapa daging kemudian dimasak dulu untuk yang kerja misalnya? Ya, sifatnya itu istilahnya jangan buat yang kerja saja, tapi silahkan yang mau pengen makan silahkan. Arab kerja yo, sing kerja yo silahkan makan, sing ora mel kerja yo silahkan makan. Ora kerja kok mangan wis ben enggak apa-apa. Ya, istilahnya ini untuk sarapan bareng. Ya ora kerja kok mangan. Lah situ nanti ngomong kerja kok melu mangan. Ya padha wae seperti itu. Kerja ora kerja silakan makan bareng, karena sunnahnya Nabi itu adalah dipercepat sholat Idul Adha biar segera ngurusi hewannya disembelih segera untuk sarapan. Itu sunnah Nabi seperti itu, Masya Allah. Jadi memang Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan gambaran contoh terbaik untuk diri kita terkait dengan kurban ini. Kemudian wa yustahabu ayakula min udhiyatihi, sahibul korban, orang yang berkorban disunahkan, dianjurkan untuk ikut makan dari hewan kurbannya. Ini bukan kata saya, tapi kata Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian di masyarakat, ya masyarakat luar sana itu memang nek wis kurban itu orang untuk mangan hewan kurbane. Seandainya dia minta aku njaluk sithik ya, lho nek wis kurban ya sing ikhlas. Serahkan panitia, jangan ikut makan, jangan ikut ngambil, berarti kurbanmu enggak ikhlas seperti itu. Enggak, justru ini adalah ada jatah untuk sahibul kurbannya. Bahkan sunnah Nabi ikut makan dari hewan kurbannya. Jadi kalau di beberapa tempat, di tempat kita di Solo itu nek kurban wedhus itu yang sahibul korban itu boleh ngambil satu kaki belakang, tambah satu kaki depan, kemudian ditambah hati. Itu sudah sepertiga, anggap seperti itu. Ya, kalau saya ngambil kaki dua belakang, yontek dagingnya nanti. Wong dagingnya yang paha belakang. Ya depan satu, belakang satu. Kemudian kalau korban sapi, ya dilihat harga sapi. Kalau harga sapi sekitar 21 juta, itu biasanya anggap dagingnya itu sekitar 105 kilo. Bener Pak Muhan? Kurang lebih nek harga 21 juta itu kan dagingnya itu kalau ditimbang sekitar gampangannya ben bisa ngitung gampang 105 kilo. Nah untuk sahibul kurban kan boleh ngambil sepertiganya. Berarti 105 kilo dibagi 3 berapa? Pinter matematika? 35 iurannya 7 orang, berarti 35 kilo dibagi 7 orang, berarti masing-masing sahibul kurban yang berkurban dapat jatah 5 kilo. Lho kok oke men, penak men untuk jatah 5 kilo. Ya nek kue pengen untuk 5 kilo kurbano. Ya nek orang kurban untuk sak kresek setengah kilo ya ora apa-apa kan seperti itu. Nek pengen 5 kilo kurbano. Ya ini biar semua sama-sama senang, sing kurban seneng, panitia seneng, kemudian masyarakat juga seneng. Karena kalau yang kurban itu diperhatikan nanti tuman dia, apa tuman? Ya, jadi seneng, wah Masya Allah kalau di sana panitianya paham. Nek sing kurban kuwi entuk jatah ora sah ngerending-ngerending, ngemis-ngemis, ngerempek-ngerempek ben entuk jatah enggak. Tapi memang dibagi yang kurban ini ambil jatahnya 5 kilo. Ini 5 kilo. Nek sapi ini gede misalnya harga 24 juta, 25 juta ya mungkin bisa 6 kilo, 7 kilo enggak ada masalah. Ya karena memang jatahnya itu sepertiga. Jatah sepertiga, dan memang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencicipi, menikmati dari hewan kurbannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja sedikit tentang masalah fikih udhiyah, fikih tentang berkurban. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi diri kita
yang kita bahas, kita coba bacaan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, walaupun mungkin yang saya sampaikan itu masih ada kekurangan, setidaknya ini minimal sudah bisa kita jadikan pegangan awal. Nah, kalau kita menemukan ada yang lebih sahih lagi, ya silahkan dipakai. Ya, tapi setidaknya kita sudah ada pegangan, oh begini toh cara berkorban sesuai dengan ajaran Islam, sesuai ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.